Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya Yulianti Puji Lestari, calon guru penggerak Angkatan 9 dari unit kerja SMP Negeri 2 Jatipuro, Kabupaten Karanganyar, akan memaparkan koneksi antar materi 1.1a.8 mengenai kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Refleksi 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? 1. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1 ada 5 poin. Poin pertama, bahwasanya pembelajaran berpusat pada guru atau disebut dengan teacher center, di mana guru berperan sebagai sumber belajar atau informasi dengan model ceramah. Poin yang kedua, anak atau murid bersifat pasif dalam pembelajaran dan motivasi belajar siswa pun terlihat rendah. Poin yang ketiga, bahwasanya pembelajaran berfokus pada pencapaian KKM untuk materi atau fokus pada aspek kognitif saja. Yang keempat, guru kurang memahami keberagaman karakteristik siswa. Yang kelima, suasana pembelajaran yang tertib, tenang, dan anak-anak yang memahami materi adalah fokus utama dari guru. Berikut ini adalah gambaran pembelajaran saya di kelas sebelum mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang harus berubah dari pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 ini adalah: poin pertama, bahwa guru bukan satu-satunya sumber belajar atau informasi. Yang kedua, pembelajaran harus berpusat pada anak dengan menerapkan model-model pembelajaran. Yang ketiga, guru harus memahami berbagai karakteristik belajar anak. Yang keempat, pembelajaran tidak boleh hanya berfokus pada KKM saja atau fokus pada aspek kognitif, tetapi juga harus berfokus pada bakat, minat, dan kebutuhan anak. Yang kelima, suasana ramai dalam bentuk diskusi anak saat pembelajaran adalah hal yang harus dianggap biasa. Dan yang keenam, meningkatkan motivasi dan kreativitas anak dalam pembelajaran. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ada 6 poin yang dapat diterapkan di dalam kelas saya agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu merancang pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menarik, diwujudkan dengan penerapan model-model pembelajaran yang melibatkan anak dalam pembelajaran. Yang kedua, merancang pembelajaran yang tidak hanya berfokus pada pencapaian KKM, tetapi juga pada pembentukan budi pekerti.
Poin yang ketiga yaitu dengan menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang kelima, menerapkan sistem pembelajaran yang bersifat menuntun. Dan yang keenam, mengintegrasikan permainan di dalam proses pembelajaran. Nah, berikutnya adalah mengenai kesimpulan. Kesimpulan 1. Pendidikan adalah menuntun, bukan menuntut. Yang kedua, pendidikan bukan hanya sekedar mengenai pengetahuan kognitif, tetapi juga pada penanaman budi pekerti. Dan yang ketiga, pendidikan sebenarnya berhamba pada anak. Terima kasih telah menyaksikan materi koneksi antar materi modul 1.1. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.